Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Ibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten Kisah Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari bangsa Romawi. Namanya adalah Suhaib Ar-Arumi. Kita akan membahas perjalanan beliau untuk menemukan agama Islam dari awal sampai dia bertemu Rasulullah SAW dan akhirnya memeluk agama Islam. Namanya adalah Suhaib bin Sinan, seorang pria yang berambut pirang, berkulit gelap. Beliau terkenal dengan sebutan Suhaib Ar-Arumi. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok namanya bisa berubah. Beliau juga merupakan seorang pria yang masuk Islam pertama yang berasal dari bangsa Romawi. Ini guys, disebutkan ada 3 orang yang memeluk agama Islam pertama dan bukan merupakan asli orang Arab atau non-Arab, yaitu adalah Suhaib Al-Arumi, Bilal bin Rabah, dan Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa aku adalah sabik, orang yang pertama memeluk Islam dari bangsa Arab. Suhaib adalah sabik dari bangsa Romawi. Salman adalah sabik dari bangsa Persia. Dan Bilal bin Rabah adalah sabik dari bangsa Habasyah. Kisah ini akan kita mulai dari 20 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi, di mana dikisahkan sekitar abad ke-6 pertengahan Masehi ya, ada seorang Arab yang bernama Sinan bin Malik memerintah di kota Al-Bualah atas nama Kekaisaran Persia Khosrow kedua, yang mana kota tersebut berada di tepian sungai Efrat. Nah, Sinan ini tinggal di tepi sungai Efrat tadi dengan keluarga yang harmonis. Beliau mempunyai beberapa orang anak dan salah satu anak yang paling dia sayangi adalah Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini dikenal aktif dan cerdas serta menyayangi keluarganya, terutama ayahnya. Suatu hari, Suhaib beserta keluarganya itu hendak pergi berlibur, ya istilahnya piknik lah ya, piknik ke sebuah daerah bernama Atin. Nah, di sana karena Suhaib dan keluarga ini berasal dari bangsawan ya, orang yang memerintah di sana, kemudian dikawalah dengan penjagaan yang ketat sambil berlibur piknik agar pikniknya tenang. Tapi ternyata kebahagiaan tersebut malah menjadi malapetaka, karena ketika sedang berpesta piknik tersebut dengan keluarganya ini, mereka diserang oleh sekelompok orang dari tentara Bizantium yang mana mengacaukan kegiatan tersebut. Nah, mereka itu nggak cuman datang mengacaukan, tapi juga merampas harta-hartanya dan membunuh para penjaga-penjaga yang sedang berjaga waktu itu di kegiatan tersebut. Nah, di sana kan ada Syihab dan keluarganya, mereka pun kemudian ditawan oleh para penjahat tersebut. Nah, kemudian para tentara pasukan dari Bizantium ini enggak membunuh Suhaib dan keluarganya, tapi menculik mereka, membawa mereka ke kerajaan Bizantium untuk dijadikan seorang budak. Sampai akhirnya Suhaib pun dibawa ke kerajaan tersebut dan dijadikan seorang budak di sana. Sampai akhirnya Suhaib ini tumbuh besar hingga dewasa di lingkungan ya yang tidak bangsawan, tapi di lingkungan perbudakan. Kondisi tersebut membuat Suhaib Ar-Arumi ini menjadi lupa akan bahasa keluarganya, yaitu bahasa Arab, dan dia sangat fasih berbahasa Yunani karena dibesarkan di lingkungan daerah Yunani di Bizantium. For your information nih guys ya, Bizantium itu adalah salah satu daerah kota yang terletak di
Yunani yang sekarang disebut dengan Konstantinopel. Buat teman-teman mungkin ada cerita atau punya tahu banyak informasi tentang Bizantium ini, boleh ya disikat kolom komentarnya. Siapa tahu bisa jadi materi bagus dan akan kita bahas. Nah guys, setelah tumbuh besar di lingkungan perbudakan, Suhaib Ar-Arumi ini kemudian tidak membuatnya menjadi layaknya budak-budak yang hanya nurut-nurut aja gitu. Tapi dia orang yang senang berpikir, orang yang cerdas. Nah, Suhaib ini sangat merindukan suasana-suasana pedesaannya, kampung halamannya, sehingga ada keinginan untuk pergi meninggalkan Bizantium ini, kerajaan Bizantium. Sampai akhirnya, singkat cerita, Suhaib ini pun bisa melarikan diri dan pergi berlindung ke sebuah daerah di tanah Arab, yaitu Mekah. Nah, Mekah ini menjadi persinggahan Suhaib Ar-Arumi dari kondisi yang sebelumnya menjadi seorang budak di Bizantium. Di Mekah, Suhaib Ar-Arumi ini menjadi seorang pedagang yang sukses, ya karena Suhaib ini terkenal dengan kepintarannya. Bahkan bangsa Arab pun menyebutnya adalah Suhaib Ar-Arumi tadi, yaitu yang artinya adalah orang dari Bizantium. Nah, jadi nama asal Ar-Arumi ini dari situ guys. Suhaib Ar-Arumi ini kemudian berdagang dengan giat. Dia nggak netep terus di Mekah, tapi pindah-pindah untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Suatu hari Suhaib Ar-Arumi ini pulang dari perjalanannya berdagang ke Mekah. Di dalam perjalanan, Suhaib Ar-Arumi kemudian mendengar kabar tentang kemunculan seorang nabi yang sedang berdakwah, menyerukan ajaran yang sangat suci dan ingin mengajak semua orang untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Kabar tersebut kemudian membuat Suhaib Ar-Arumi ini tersentuh hatinya dan penasaran. Kayak gimana sih? Dan kemudian rasa penasaran ini terus muncul sehingga membuat Suhaib Ar-Arumi ini mencari informasi tentang keberadaan nabi yang diceritakan tersebut. Dan ternyata nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Suhaib Ar-Arumi ini mendapat informasi tentang keberadaan nabi yang tinggal di kediaman Al-Arqam, di mana tempat tersebut adalah tempat Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena kondisinya waktu itu penuh dengan ancaman dari orang-orang Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Suhaib pun tahu bahwa kalau dia pergi ke sana akan datang ancaman-ancaman tersebut, karena informasi yang beredar bahwa banyak orang-orang Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi Suhaib Ar-Arumi ini nggak peduli amat ya. Beliau tetap ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena keinginannya yang sangat tinggi. Singkat cerita, Suhaib Ar-Arumi ini pergilah ke kediaman Al-Arqam. Nah, di sana Suhaib Ar-Arumi bertemu dengan salah satu rekan pedagangnya yang bernama Ammar. Dan ternyata Ammar pun punya tujuan yang sama dengan Suhaib, yaitu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam kediaman Ar-Arqam ini dan mengikuti dakwah atau ceramah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari dakwah tersebut ternyata, Masya Allah, hati Suhaib Ar-Arumi ini tertegun dan kemudian muncullah cahaya-cahaya Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya. Suhaib Ar-Arumi dan Ammar tadi kemudian masuk Islam di tempat tersebut, di hari tersebut, setelah mendengarkan syiar Islam dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Hari itu pun mereka habiskan bersama Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan hari terbaik bagi Suhaib Ar-Arumi. Hari itu Suhaib itu seperti sangat ceria lah, sangat senang dan sangat bahagia bersama-sama karena menghabiskan waktu dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui tentang kabar baik, yaitu agama Islam. Itulah kisah dari perjalanan Suhaib Ar-Arumi, dari seorang yang bangsawan kemudian menjadi budak
dan kemudian menjadi pedagang yang sukses hingga memeluk agama Islam. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari seorang Suhaib Ar-Arumi ini, yang mana beliau adalah seorang yang teguh, kuat, cerdas lagi perkasa. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel kita supaya kita terus semangat untuk bisa berkisah tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Atau teman-teman ingin request mungkin kisah yang lain, boleh langsung aja disikat kolom komentarnya. Sekian dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.